Selamat pagi Pak Irfan, kami dari kelompok 2 dengan judul proyek kami itu Better Life. Di sini ada nama anggota kami yang pertama Jeremia, Yunis, dan Tiffany. Kita langsung mulai saja. Jadi proyek UAS konten kami ini, proyek UAS kami ini berjudul Better Life. Sebuah aplikasi yang bertema lifestyle untuk dirancang untuk meningkatkan produktivitas bagi penggunanya. Misalkan penggunanya itu sering menunda atau tidak bersemangat dan jadi aplikasi kami ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas waktu dan hidup penggunanya. Oke, jadi proyek kami ini yang pertama aplikasi kita menggunakan AngularJS untuk membangun angka yang dinamis, lalu ada Bootstrap 5 untuk desain responsif, dan terakhir ada MongoDB Kompas sebagai database-nya. Di sini ada pembagian fitur, bagian Jeremia, ada bagian register, home lalu ada Pomodoro. Sedangkan saya sendiri ada mood tracker dan task management. Terakhir ada Yunis, dia bagiannya books dan diary. Pertama di sini paduan instalasi dulu, kita hubungkan Express, JS dan MongoDB Kompas ke VS Code-nya. Kita pastikan MongoDB server itu aktif di localhost 27012 ya. Untuk mengaktifkannya itu, kita klik dan connect ke database itu, lalu jalankan index.js. Di sini sudah kelihatan, di sini sudah berhasil connect, di database connect akan muncul tampilan seperti ini, dan di database akan muncul, kita bisa lihat langsung di sini, akan muncul data-datanya yang kita buat setiap fitur kami. Balik lagi, nah di sini kami ada hubungkan AngularJS dan Bootstrap-nya. Di sini ada Bootstrap 5-nya sudah dihubungkan dan AngularJS kami memakai CDN. Oke, di sini kita langsung jalankan server di localhost 8000 dan akan muncul tampilan kami yang seperti bagian saya sendiri. Pertama saya akan membuat mood tracker dan task management. Untuk task management sendiri ya ada klik, itu kita bisa tambah tugas baru, misalkan tambah tugas yang perlu disesuaikan. Di sini ada add task ya, ada fitur add task di bagian gambarnya. Lalu dari kita nge-get semua daftar tugas ini dari database MongoDB tadi. Lalu ada update, kita bisa edit tugas, misalkan ingin mengubah judul, deskripsi atau status tugasnya. Misalkan dari testing ke dan nanti kita bisa lihat di bagian demo. Oke, untuk delete-nya itu misalkan saya sudah tidak mau tugas-tugasnya lagi, bisa langsung delete saja. Untuk kedua, ada fitur mood tracker. Di sini ada klik juga cara mood harian. Misalkan memilih moodnya, di sini ada 5 mood ya. Bisa pilih mood sesuai perasaan atau emosi hari ini. Nah, terus ada read, jadi dia ambil catatan. Ini di bagian bawahnya ada catatan. Kayak kita beritahu alasannya kenapa kita merasakan emosi yang kita pilih. Terus dia melihat riwayat mood itu langsung ambil dari database-nya. Kayak di sini misalkan kita ingin edit catatannya itu, kita bisa langsung edit saja. Dan kita bisa ubah isinya atau tambahin detail. Terus tinggal yang terakhir delete, kita bisa hapus sekaligus riwayat emosi atau catatan mood. Oke. Mempresentasikan struktur dan kode pada bagian backend yang secara foldernya kami bagi menjadi beberapa bagian untuk mengoperasi jadi baik. Seperti yang pertama adalah controller. Controller ini menjadi logikanya buat kayak melakukan semacam operasi-operasi tertentu berdasarkan permintaan yang nanti akan disampaikan dan nanti akan ngirim responnya apa. Middleware ini kayak sebagai gerbang jembatan antara response dan juga request, dimana nantinya itu akan menjadi kayak semacam autentikasi sendiri atau validasi. Terus ada model-modelnya yang akan menjadi kayak skema buat nanti connect ke database, semacam data-datanya apa aja yang akan connect sana. Terus juga root API ini buat ke arah mana mengenai permintaan frontend, juga nanti akan ngarang ke controller yang mana untuk permintaan tertentu, dan juga index di sini adalah titik utamanya untuk melakukan penjalanan aplikasi, pengaturan aplikasi, dan pengaturan lain-lainnya. Mempresentasikan struktur dan kode pada bagian backend yang secara foldernya kami bagi menjadi beberapa bagian untuk mengoperasi jadi baik. Seperti yang pertama adalah controller. Controller ini menjadi logikanya buat kayak melakukan semacam operasi-operasi tertentu berdasarkan permintaan yang nanti akan disampaikan dan nanti akan ngirim responnya apa. Middleware ini kayak sebagai gerbang jembatan antara response dan juga request, dimana nantinya itu akan jadi kayak semacam autentikasi sendiri atau validasi. Terus ada modelnya yang akan menjadi kayak skema buat nanti connect ke database, semacam data-datanya apa aja yang akan connect sana. Terus juga root API ini buat ke arah mana mengenai permintaan frontend, juga nanti akan ngarang ke controller yang mana untuk permintaan tertentu, dan juga index di sini adalah titik utamanya untuk melakukan penjalanan aplikasi, pengaturan aplikasi, dan pengaturan lain-lainnya. Mempresentasikan struktur dan kode pada bagian backend yang secara Bagian folder publik terdapat beberapa subfolder dan file yang mengorganisir komponen-komponen aplikasi front-end. Beberapa di antaranya itu asset, CSS, JS untuk controller, lalu ada JS untuk service, lalu ada views yang untuk HTML, lalu ada index.html. Aset ini berisi menyimpan file aset statis seperti gambar, icon, dan media lainnya. CSS berisi file CSS yang mengatur styling tampilan aplikasi. Lalu untuk controller menyimpan file JavaScript yang menangani logika tampilan dan interaksi pengguna. Lalu service berisi file mengelola komunikasi dengan backend seperti API calls dan pengolahan data. Untuk views berisi template HTML yang digunakan untuk menampilkan terbuka pengguna. Dan untuk index.html, file HTML utama yang memuat seluruh aplikasi front-end dan menyatakan script serta link ke file CSS. Nah, untuk bagian saya ini penggunaan API dan CRUD-nya itu untuk books dan diary. Untuk books itu create-nya itu menambahkan buku baru ke koleksi. Untuk error update-nya itu ambil daftar buku dari database. Untuk view atau update-nya ini untuk edit detail buku, lalu untuk hapus buku dari koleksi. Kurang lebih diary juga sama untuk menambah, mengambil semua entry diary, mengedit, lalu menghapus. Oke, jadi berikutnya adalah penggunaan API atau CRUD dari fitur saya sendiri. Jadi yang pertama adalah saya membuat home, login register, dan Pomodoro. Nah, ini saya langsung gabungin aja home login register dan form misalkan mengatur tentang user. Dimana kalau untuk C-nya, itu adalah saya melakukan daftar pengguna baru masuk ke database-nya, nanti register. Terus R-nya itu adalah tampilan data dashboard, misalkan diary, statistik, Pomodoro, jadwal itu akan muncul di bagian profile-nya. Terus U-nya itu adalah update, nantinya akan ganti username. Dan juga yang terakhir tadi itu nge-delete hapus buat hapus akun. Terus berikutnya fitur yang lainnya ini adalah Pomodoro. Pomodoro di sini secara fungsionalitasnya kalau untuk CRUD-nya ini adalah yang pertama kali saya membuat sesi Pomodoro-nya, penentuannya apa aja, fokus sesi berapa menit. Terus juga kalau R-nya itu adalah lihat reward sesinya. Jadi kita bisa lihat historicalnya. Terus U-nya itu adalah update. Itu kayak edit misalkan ada kesalahan atau input data dari awal pas kita langsung lihat, dan yang terakhir ada delete untuk menghapus reward sesi tersebut. Saya Jeremy Piniwan dengan Minimal 3 akan mendemokan fitur yang saya buat. Sini terlihat ada homepage, kopinya ada default root yang tersedia ketika membuka website. Ini berisi tentang informasi singkat, beserta juga ada animasi untuk mempercantik tampilan. Lalu ini ada sidebar ini untuk routing ke setiap fitur-fitur yang kami punya, kami miliki. Salah satunya juga ada login itu kita buat. Nah, selain login ini saya juga register. Nah, login ini cuma buat kalau misalkan udah punya akun atau punya datanya. Kalau misalkan belum, tinggal kita register. Ini contoh kita username Jeremia, email Jeremy Piniwan, terus passwordnya Jeremia. Kita pencet register. Nah, register successful. Kalau kita lihat MongoDB-nya, datanya akan terupdate. Nah, ini datanya muncul. Oke, sekarang kita tinggal login aja. Login sini, passwordnya tadi Jeremia. Remember me, kita pencet login, berhasil masuk di sidebar pun muncul juga. Nah, kalau misalnya kita pencet sini Jeremia ada profile setting, jadi kita bisa update nama, contoh mengganti ke Piniwan. Oke, Piniwan update profile bisa, update successfully. Kalau kita refresh di MongoDB-nya muncul, delete pun juga sama, tapi untuk itu nanti aja di akhir. Ini ada akun statistik untuk update kayak binding data dari setiap macam fitur-fitur yang tertera, misalkan Pomodoro, task, dan juga books. Berikutnya sini saya akan mau mencoba untuk demokan juga Pomodoro ini fitur saya selanjutnya. Oke, di sini sisa timer untuk fokus. Di sini bisa juga ada durasi mau dipilih mana fokusnya. Misalkan contoh 30 menit kita bisa start, timer akan berfungsi.
Nah, kita pause sampai mereka stop dan kita reset akan balik ke dokumen ini. Itu adalah end defaultnya. Di sini session management sebagai kayak buat menulis, kita add sessions, fokusnya misalkan contoh fokus, durasinya 15 menit, kita add sessions, datanya muncul. Kalau kita ke MongoDB, kita pencet sessions, kita refresh, datanya muncul. Kita bisa edit juga. Gini. Misalkan contoh kita mau ganti, oh ini break, salah kita nulis update sessions, session update successfully dan kita tinggal refresh, datanya muncul. Terus kita juga bisa lihat, oke, terus kita pencet refresh, nah data hilang. Sekarang saya akan juga menyebutkan tadi start ada start, kita coba pakai fitur di tempat saya books di sini. Misalkan contoh kita ke bawah, kita add data misalkan ini nggak salah aja, JJJ, terus linknya tadi, misalkan contoh, aduh salah, linknya ini contoh kita pakai WhatsApp aja, Ctrl C, kita balik lagi, terus set, add book ya, successfully, kita pencet ke home, kita ke profile, datanya masuk sini. Itu adalah fungsi akun statistik, terus kita juga bisa lihat account. Kan biarkan set, kalau kita balik lagi ke user, datanya akan hilang, nah gitu. Selamat pagi, Pak Irfan. Nama saya Tiffany Agustia dengan NIM 535730189. Oke, di sini saya akan mendemokan fitur saya. Yang pertama, saya ada membuat mood tracker dan yang kedua ada task management. Oke, langsung saja di sini saya sudah login dengan nama saya Tiffany Agustia. Oke, langsung lanjut ke fitur saya. Nah, di sini ada personal mood tracker yang saya buat. Ini ada pertanyaan how are you feeling today. Jadi ini untuk mencatat keseharian mood ada emosi kita. Di sini ada excited, happy, neutral, sad, atau angry. Di sini saya sedang merasa senang nih, excited yang happy. Oke, dia langsung ini pertanyaan untuk daily refleksinya. Alasan kenapa saya merasakan emosi yang happy ini saat ini. Oke, misalkan karena coding atau studying ya. Okay. Did you do anything today that you make you feel better? Misalkan sleeping. Ya, oke. Is there something specific that will improve your mood? Misalkan eating pizza with friends. Have you taken care of your business today? Then yes. I've been sleep for 8 hours ya. Misalkan. Okay, what's one positive thing you can focus right now? Recording ya. Sekarang saya kan sedang recording on my project. Oke, kalau sudah isi semua kita tinggal logbook aja. Oke, logbook proses dan sini akan muncul tadi yang saya tulis. Kita akan cek langsung di database-nya. Dia juga akan muncul. Nah, ini saya sudah connect dengan localhost-nya di bagian books. Saya refresh dulu. Mental life moods. Oke, di sini sudah muncul ya happy dan waktunya sesuai. Nah, sesuai yang saat ini juga. Sesuai dari data yang tadi saya isi. Dan misalkan saya ingin mengubah isi-isinya ya, juga bisa. Misalkan coding, studying, playing games. Gitu ya, playing games. Nah, di sini saya tinggal save change saya, change save successfully. Dan sudah terubah di ini saya isinya. Misalkan saya sudah selesai dan tidak membutuhkan history ini, tinggal hapus saja. Ayo sih watch delete. Oke, nah, oke, mau delete successfully. Oke, sudah tidak ada tadi yang saya baru masukkan. Dan itu yang terkait sekarang ke task management. Di sini task management ada manajer tasir ya, ada pilihan ini terkumpul dari semuanya. Ini ada open, progress, testing, dan itu maksudnya status-status ini saat ini sedang di bagian prioritas mana. Misalkan deadline-nya itu mepet banget dan saya harus untuk manage task ini sangat berguna ya. Oke, misalkan kita coba langsung add new task, title-nya misalkan study, katanya coba ini jadi front end. Nah, deskripsinya tugas apa yang kita mau lakuin. Di front end saya ingin coding with JavaScript misalkan. Oke, di sini statusnya karena saya coba testing dulu ya. Save. Nah, di sini cari front end. Nah, ini front end sudah ada. Dan kita cek juga di database-nya, bagian kita refresh dulu database. Lalu di bagian test, nah front end sudah muncul ya datanya. Oke, kita lihat di testing. Nah, di testing sudah ada di bagian statusnya sedang testing. Misalkan saya sudah on progress gitu ya, on progress. Nanti di testing sudah tidak ada, dipindah ke progress. Ini masih muncul karena ini mencakup semuanya. Oke, misalkan di progress sudah, saya mau ke open, sedang open, kita cek di open. Nah, ada front end. Nah, misalkan jika sudah selesai gitu ya, saya mau done dan saja. Ini di sini sudah ubah jadi done dan di done sudah ada yang front end. Kalau misalkan saya sudah selesai itu ya, tugas ini, task ini saya tinggal delete aja. Oke, ayo sudah delete, sudah delete dan tidak ada. Misalkan untuk yang search filter ini, saya ingin search yang uji coba fitur ya. Uji, nah dia munculnya uji coba. Bagian ini nggak ada uji coba, ada di bagian testing. Oke, misalkan saya lupa dengan nama judulnya, saya ingin cari yang deskripsi. Coba yang ini memulai perencanaan. Nah, dia sudah muncul. Di sini juga, bisa tidak ada, hanya di open. Misalkan di progress, juga saya ingin menambahkan. Ini di progress, ada dua. Saya ingin hanya muncul yang bagian study. Jadi berfungsi untuk semua bagian. Oke, sekian, terima kasih untuk video saya. Berikut buku saya dan berikut dari saya. Nah, untuk books, di sini ada 10 buku rekomendasi yang bisa kita ignore. Tombol ignore ini akan mengarahkan kita ke web Goodreads tentang buku tersebut. Lalu di sini kita bisa menambahkan buku yang sudah kita baca. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan buku seolah-olah saya sudah membaca buku ini gitu ya. Ini linknya kita copy dulu. Lalu di sini kita add book. Langsung muncul alert di sini udah ada successfully. Kalau kita oke, di sini dia akan muncul di paling atas. Nah, terus kita cek di MongoDB-nya. Refresh. Akan muncul di sini masuk ke database-nya. Lalu jika kita mark asterisk dulu, dia akan berubah tombol jadi hijau, lalu kita oke. Lalu jika kita delete, akan muncul dialog seperti ini, lalu kita oke juga. Ini berhasil di delete. Nah, kita refresh lagi, akan hilang. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian diary. Diary ini kita tulis misalnya rules from hand program. Nah, misalnya dijumpa hari terakhir ini, ya bersyukur. Lalu teks ini kita beri teks. Teks ini sebenarnya seperti dia bilang kayak nama folder kali ya, bookmark itu kayak petanda ini tuh tentang apa sih gitu. Terus kita happy, kita save. Nah, nanti muncul seperti lagi, lalu kita oke. Lalu kita ke diary di sini akan muncul juga di sini. Lalu jika kita delete, dia akan seperti ini juga. Lalu saat kita refresh akan seperti ini juga. Oh iya, sebelumnya saya mau bikin buat filternya ya. Misalnya kita pakai satu jadi expert, refresh jadi teksnya clear. Saya lihatnya natural. Kita save lagi. Terus kita tes dua, terus teksnya dua dan satu. Dia save, save.
Jadi kita muncul teks yang berbeda, lalu judul juga berbeda. Kita misalnya cari satu, ya kamu munculin satu, dua, ya kamu munculin dua. Lalu kita mau teks benar keluarga, nah munculin dua doang. Terus kalau misalnya kita selected lagi yang kuliah, munculin kuliah doang.